Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari Sentra Inisiatif sebagai moderator pada acara Kitab malam atau hari ini. Selamat datang para peserta, para narasumber, para panitia dalam webinar internasional Membangun Budaya yang Menghormati Keberagaman dan Hak Asasi Manusia melalui Pendidikan Toleransi. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Institut Leimena yang didukung oleh Templeton Religious Trust. Saya mewakili dari panitia sebagai moderator dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus juga Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia ataupun bahkan berasal dari negara yang lain. Sebagai informasi saja, lebih dari 5.429 peserta yang sudah konfirmasi hadir, yang berasal dari sekitar 428 kota dan kabupaten yang ada di Indonesia dan dari 23 negara yang telah mendaftar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa diskusi kita pada malam hari ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk kita dengarkan dan saksikan secara bersama-sama, dan tentunya juga sebuah hal yang menarik untuk kita jadikan bahan ke depannya. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir dalam diskusi, sebagaimana diketahui Indonesia adalah negara hukum yang dibentuk atau berdasarkan pada konstitusi, di mana konstitusi kita menegaskan soal hak asasi manusia yang begitu mendalam dan rinci, baik itu di pasal 28 ataupun di beberapa pasal-pasal yang lain. 28I ayat 4 misalkan menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga Leimena Institute, kegiatan ini sebetulnya adalah bagian dari upaya kita untuk melaksanakan dan sekaligus juga meningkatkan pemahaman kita terhadap hak asasi manusia itu, dan sekaligus juga sebagai satu upaya bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai ke depannya. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai hal ini tentunya adalah bagi Indonesia satu masyarakat yang sangat majemuk, sangat beragam, terdiri dari berbagai macam etnis, ras, dan lain sebagainya. Pendekatan top down oleh pemerintah setidaknya harus juga diiringi dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat bottom up oleh masyarakat. Mereka perlu terus-menerus bekerja sama, membangun nilai toleransi, dan oleh karena itu pendidikan dalam segala bidang harus juga menanamkan sikap-sikap toleran atau nilai-nilai toleransi yang aktif tersebut. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu dan hadirin semua, literasi keagamaan lintas budaya yang memang selalu menjadi konsep Leimena Institute dan Kementerian Hukum dan HAM dalam beberapa kegiatan merupakan sebuah pendekatan kreatif yang memang digunakan dan dapat berfungsi sebagai wadah terciptanya resonansi pemahaman terkait dengan toleransi dan penghormatan hak asasi manusia. Literasi keagamaan lintas budaya ini, kalau kita singkat LKLB, kita dapat mengembangkan pemahaman dan bekerja sama dalam konteks multi agama tanpa kehilangan identitas agama atau kepercayaan kita masing-masing. Jadi wujud nyata dari LKLB sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam pengajaran dan pendidikan toleransi, terutama yang ada di Indonesia.
Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap 10 Desember sebagaimana kita ketahui merupakan Hari Hak Asasi Manusia, di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh PBB sebagai satu standar norma internasional yang memang sampai saat ini masih sangat relevan kita gunakan dengan berbagai macam instrumen-instrumen turunannya, dengan berbagai macam nilai-nilai yang dibawa oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk itu tanggal 10 Desember kita peringati sebagai Hari HAM Internasional. Untuk itu pula diskusi ataupun webinar kita pada hari ini merupakan webinar internasional karena memang menghadirkan narasumber dari berbagai macam latar belakang dan tidak hanya berasal dari Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM RI serta Lemena Institute mengangkat tema membangun budaya yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia melalui pendidikan toleransi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana di dalam ronde acara, ada beberapa proses yang nantinya akan kita lalui sejak jam 7.00 PM atau 19.00. Di antaranya adalah sambutan ataupun pemaparan dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus juga dari Lemena Institute. Kemudian dilanjutkan juga dengan keynote speech yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Yasona Haji Lauli, SH, MSc, PhD, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang akan menyampaikan pentingnya pendidikan toleransi agar tercipta penghormatan hak asasi manusia. Itu untuk keynote speech kita pada malam hari ini. Yang kedua, keynote speech akan disampaikan oleh Ambasador Rashad Hussein, Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, yang akan memaparkan tentang pentingnya promosi kebebasan beragama melalui peran pendidikan. Dan yang selanjutnya baru kita akan masuk ke sesi para narasumber. Kita punya atau kita memiliki 3 narasumber yang akan menyampaikan gagasan, wacana, insight baru yang mungkin nanti akan sangat berguna bagi kita dalam konteks toleransi di Indonesia. Yang pertama adalah Ibu Heni Supolo Sitepu sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru akan berbagi pengalaman terkait dengan penerapan pendidikan toleransi di sekolah-sekolah di Indonesia. Kita saksikan nantinya. Yang kedua, kita memiliki narasumber Profesor Stephen Heinemann, Profesor Emeritus International Education Policy, Vanderbilt University, yang akan memberikan perspektif global tentang pentingnya pendidikan dalam membangun budaya yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia. Yang ketiga, kita juga kehadiran Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senior Fellow Institut Lemena, yang juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi HAM Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerjasama Islam atau IPHRC. Bu Ruhaini akan menyampaikan terkait dengan pentingnya nilai-nilai toleransi dalam kaitannya penghormatan hak asasi manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum itu sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dahulu sambutan dari perwakilan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Institut Lemena untuk sekaligus pula kemudian dilanjutkan dengan para narasumber yang lain. Pertama-tama saya persilahkan Bapak yang terhormat Dr. Mualimin Abdi SHMH sebagai PLT Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Mualimin Abdi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari Institut Lemena, Pak Matiuso, terima kasih Bapak.
Kemudian ada Bapak Stephen Heinemann. Terima kasih. Kemudian ada Prof. Siti Ruhaini. Beliau dari kantor staf presiden. Kemudian ada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru. Kemudian Pak Matius Ho tadi sudah saya sebut. Kemudian Mr. Rashad Hussain dari United States Ambassador at Large for International Religious Freedom. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir, tentunya Mas Hafiz selaku pembawa acara, terima kasih. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pertama, Pak Menteri memohon maaf tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini. Oh, saya lihat ada Mas Danu Agus Prabowo, terima kasih. Karena Pak Menteri ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan pada kegiatan hari ini. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Menteri Hukum dan HAM mewakilkan kepada saya untuk memberikan opening remark yang terkait dengan webinar internasional penghormatan hak asasi manusia melalui pendidikan toleransi. Saya kira ini menjadi hal yang penting karena di beberapa waktu yang lalu juga Institut Lemena telah juga menyelenggarakan kebebasan beragama bagi setiap orang, dan ini saya lihat sukses ya. Pesertanya hampir 3.000 orang yang join melalui kegiatan seminar pada saat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentunya kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat tentunya, di dalam acara webinar internasional dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-74, yaitu dengan tema penghormatan hak asasi manusia melalui pendidikan toleransi. Saya kira ini menjadi hal yang penting untuk kita ikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara multikultural ya, di dunia ini mungkin terbesar di dunia. Maka kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam ya, kalau kita identifikasi mungkin jumlahnya ribuan ya, dari mulai budayanya, adat istiadatnya, bahasanya, kemudian sukunya, kemudian yang tak terkecuali juga keberagaman agama. PNPS 165 memang yang tercatat secara administrasi agama itu ada 6 ya, kita tahu. Ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Walaupun di dalam penjelasannya ya Mas Hafiz ya, bahwa dimungkinkan ada kepercayaan-kepercayaan lain ya yang tidak tercatat. Oleh karena itu, dengan keberagaman bagaimana yang tadi saya sampaikan, sekarang ini menjadi satu modal besar ya di dalam kita memberikan penghormatan terkait dengan keagamaan. Tentunya kita tuntut untuk bahwa toleransi di dalam kehidupan beragama, saya kira ini menjadi penting. Apalagi di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 28E ayat 1, di sana juga dikatakan bahwa setiap orang itu bebas untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini saya kira menjadi penting karena konstitusi kita sudah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya, maka menjadi tugas negara, menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa toleransi antar umat beragama menjadi satu hal yang perlu ditanamkan kepada setiap orang. Bapak Ibu yang saya hormati, dari waktu ke waktu kehidupan atau kebebasan beragama di Indonesia dari waktu ke waktu memang mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalaupun ada 1-2 persoalan, ada 1-2 masalah yang terjadi, saya kira itu bukan representasi dari ciri sebagian besar masyarakat Indonesia.
Karena masyarakat Indonesia pada dasarnya toleransi itu gitu ya sudah dikembangkan sedemikian rupa. Namun demikian, maka menjadi kewajiban kita, khususnya Institut Lemina yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka harus terus-menerus gitu ya memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Tidak boleh ada satu orang pun yang harus memaksakan kehendak atau dia bersikap tidak toleran atau yang seringkali kita dengar menjadi intoleran, ya. Saya kira toleransi harus terus-menerus dipupuk di Indonesia agar Indonesia negara yang multi etnis, multi agama, multi ras, multi adat istiadat, kita bisa jaga keutuhannya, kita bisa jaga keberlanjutannya sampai gitu ya, tidak terbatas dan tidak terhingga waktunya sampai Indonesia masih tetap eksis, maka ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu, Institut Lemina sebagai institusi yang terus-menerus mengembangkan, terus-menerus mendorong agar toleransi di antara umat beragama terus kita dorong, maka saya kira Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, mendorong, mendukung penuh agar ini terus menjadi pemikiran kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa seringkali ada friksi yang dilakukan oleh oknum, bukan oleh institusi. Oleh oknum yang saya kira ini bagian sangat kecil ya, yang tapi walaupun kecil maka kita perlu rawat agar tidak menjadi besar ya, karena kalau intoleran ini menjadi besar, saya kira ini menjadi sesuatu juga yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seringkali mencuat gitu ya, seringkali ada di lembaga-lembaga pendidikan yang seringkali mencuat, misalnya pemaksaan terhadap identitas tertentu ya, Mas Hafidz ya, di beberapa tempat ada yang pernah kejadian, walaupun sekali lagi ini bukan representasi, ini bukan bentuk yang cerminan dari keadaan di pemerintah atau di Indonesia, tapi ini hanya riak-riak yang kita perlu berikan penjelasan. Karena apa? Seringkali kita ingin menyeragamkan, padahal konstitusi kita juga memberikan hal yang bahwa setiap orang itu bisa berbeda, setiap orang punya kebebasan dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita lupa bahwa ingin menyeragamkan, padahal keseragaman menyeragamkan itu tidak juga menjadi sesuatu yang baik, apalagi di dunia pendidikan. Kita punya undang-undang yang terkait dengan sistem pendidikan nasional yang di sana jelas bahwa pendidikan itu adalah usaha yang sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memberikan kepada siswanya untuk lebih senang di dalam belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira yang paling penting adalah di dalam rangka pendidikan toleransi kepada anak-anak yang sedang menempuh sekolah, maka yang paling penting adalah bagaimana kita mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian berakhlak mulia, kemudian bagaimana dia sehat, bagaimana dia berilmu, cakap, kreatif, ya. Maka saya kira ini menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak generasi muda di dalam gitu ya, memahami betapa pentingnya toleransi beragama terhadap setiap orang. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa apabila terjadi hal-hal yang seringkali kita temukan di media sosial, maka tugasnya Kementerian Pendidikan, tugasnya Kementerian Agama, tugasnya Kementerian Hukum dan HAM, dan teman-teman seperti di Institut Lemina untuk segera memberikan pengertian kepada setiap orang bahwa tindakan intoleransi, tindakan yang tidak toleran adalah sangat merugikan
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, karena toleransi adalah merupakan pilar daripada kita di dalam memupuk keberagaman, memupuk setiap orang berhak untuk memilih agama yang dia yakini dan yang dia percayai. Saya kira keberagaman perlu kita hormati, kita perlu junjung tinggi, dan kita perlu berikan apresiasi agar setiap orang nyaman di dalam melaksanakan agama atau beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia, maka apa yang kita sedang bahas hari ini menjadi sesuatu yang amat penting ya. Saya kira menjadi hal yang bagi pemerintah sangat-sangat mempunyai nilai yang sangat baik. Oleh karena itu, kewajiban kita tahu penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta pemajuan hak asasi manusia tidak mungkin pemerintah bisa melaksanakan sendiri. Maka diperlukan kerjasama baik dengan CSO, baik dengan orang per orang dan pihak manapun yang kita bisa bekerja sama. Harapan kami adalah agar seminar ini terus-menerus gitu ya, melalui pendidikan, maka toleransi dan keberagaman bisa kita pupuk bersama dan bisa kita jaga bersama oleh setiap orang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-74. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini menjadi titik balik yang dalam rangka Indonesia terus memupuk keberagaman dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia setiap orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mualimin Abdi selaku PLT Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan langsung beralih ke Direktur Eksekutif Leimena Institute atau Institut Leimena kepada Pak Matius. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yasona Pak Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Rasad Hussein, Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Bapak Dr. Mualimin Abdi, PLT Dirjen HAM, Kemenkumham RI, para narasumber, Bapak Ibu peserta webinar, selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Institut Leimena menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Profesor Dr. Yasona Lauli dan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal HAM atas kesempatan yang diberikan kepada Institut Leimena untuk menyelenggarakan bersama webinar ini dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang ke-74 yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust. 74 tahun yang lalu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani oleh banyak negara di Persekutuan Bangsa-Bangsa yang didorong oleh pengalaman traumatis Perang Dunia Kedua yang memakan begitu banyak korban jiwa. Pengalaman Perang Dunia tersebut seakan menyadarkan bahwa sekalipun kita semua dilahirkan sebagai manusia, tetapi tidak serta-merta sadar akan tanggung jawab terpenting kita untuk memperlakukan sesama kita sebagai manusia. Kalimat pertama deklarasi ini menegaskan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Fakta sederhana ini ternyata harus diingatkan, karena begitu mudah pandangan manusia terhadap sesamanya dimanipulasi oleh ideologi-ideologi ekstremis. Ironisnya, beberapa tahun belakangan ini bahkan ajaran agama yang seharusnya memuliakan manusia seringkali ikut dimanipulasi untuk membenci manusia yang lain. Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI, mengembangkan program pelatihan bagi para pendidik dalam literasi keagamaan lintas budaya. Yang intinya adalah mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan berbeda, sebagai wujud kesadaran dan pengakuan bahwa kita semua adalah anggota keluarga manusia yang memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen HAM yang menekankan pentingnya peran pendidikan dalam memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi manusia ini
Seperti ditunjukkan dalam webinar saat ini adalah sebuah komitmen yang patut kita apresiasi setinggi-tingginya dan kita dukung sepenuhnya. Komitmen ini mengingatkan kita semua bahwa untuk memajukan hak asasi manusia tidaklah cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi penghormatan terhadap hak asasi manusia haruslah ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada para narasumber terkemuka yang telah berkenan hadir untuk berbagi kepakaran dan pengalamannya dalam acara ini, yaitu Ibu Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ibu Heni Supolo Sitepu dari Yayasan Cahaya Guru, Bapak Profesor Stephen Heinemann dari Vanderbilt University Amerika Serikat, dan kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu Profesor Amra Sabich Rais dari Columbia University Amerika Serikat yang akan memperkenalkan sebuah inisiatif terkait hubungan lintas agama dan pendidikan yang baru saja diluncurkan kurang dari 2 minggu yang lalu. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama di Dirjen HAM Kemenkumham RI yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini bersama-sama dengan Institut Lemena. Pada seluruh peserta yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini, dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Matius Ho. Bapak, Ibu, dan para peserta hadirin sekalian, para narasumber, selanjutnya kita mempersilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Yasona Lauli SH, MSc, PhD, sebagai Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyampaikan ceramah kunci pembuka sekaligus membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Profesor Yasona Lauli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panelis, Excellency Mr. Rashad Hussain, United States Ambassador at Large for International Religious Freedom, Profesor Dr. Haji Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Heni Supolo Sitepu, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru, Stephen Heinemann, Profesor Emeritus International Education Policy, Vanderbilt University, Matius Ho, Executive Director Institut Lemena, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir secara virtual dalam acara webinar internasional penghormatan hak asasi manusia melalui pendekatan toleransi dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang ke-74. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 untuk terus menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di negara tercinta Republik Indonesia. To our foreign participants, thank you for taking part in this international webinar, especially to Ambassador Rashad Hussain, whom I met in Washington, D.C. last June during the International Religious Freedom Summit. We had a good discussion, and I have to say that the summit was a good forum for exchange of views in order to exchange understanding about human rights situation in different countries. Our participation in the Religious Freedom Summit is also a reflection of our commitment to enhance our efforts in promoting the respect of human rights in our diverse society. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan mendukung penyelenggaraan webinar internasional ini, khususnya kepada Institut Lemena yang pada tahun ini telah membuat perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para tenaga pendidik di Indonesia dalam rangka mempromosikan cross-cultural religious literacy. Hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sering disebut dengan Undang-Undang 1945. Jauh sebelum berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia menempati porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah dinyatakan dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak kebebasan beragama juga dinyatakan dalam Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di dalam pasal 18 ayat 1 Covenant dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Hak kebebasan beragama harus diakui sebagai hak asasi. Pengakuan tersebut mengharuskan negara tidak dapat melarang agama apapun atau aliran apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terwujudnya keadilan sosial seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menciptakan kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Spirit kebangsaan inilah yang semestinya menjadi acuan dalam membangun peradaban bangsa ke depan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan oleh para pendiri Republik tercinta ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks keindonesiaan, salah satunya tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama, termasuk menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat. Perbedaan dalam keyakinan atau beragama menuai banyak konsekuensi yang terjadi. Hal ini dimulai dari sifat dasar pemeluk antar beragama, yaitu sikap merasa paling benar atas keyakinan yang dimiliki dibanding dengan penganut agama lain, dan sifat memandang rendah atau bahkan menganggap keliru keyakinan dari agama lain. Sifat dasar seperti itu secara tidak langsung dapat membentuk manusia menjadi pribadi kaku dan tidak mudah menerima perbedaan. Sehingga terbentuklah manusia-manusia yang bersikap tidak saling menghargai, ingin keyakinannya saja yang diyakini oleh orang lain, saling menjatuhkan, saling menghujat, dan saling mengolok-olok antara pemeluk agama atau bahkan sampai bertindak keras terhadap orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Keberagaman yang Indonesia miliki menimbulkan berbagai polemik dan problematika yang tidak dapat dicegah. Permasalahan yang muncul kini juga semakin kompleks, antara lain meningkatnya kasus radikalisasi, perseteruan, kekerasan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain atau intoleransi. Salah satu upaya untuk dapat meminimalisir polemik yang diakibatkan keberagaman adalah dengan meningkatkan toleransi. Pemahaman akan pentingnya toleransi harus dipupuk sejak dini, dimulai dari lingkaran terkecil hingga kemudian meluas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu lingkungan yang berperan dalam penanaman rasa toleransi beragama adalah di lingkungan sekolah. Upaya penanaman toleransi beragama di sekolah bisa dilakukan dalam bentuk pendidikan toleransi beragama. Ditujukan agar peserta didik mendapatkan suatu arahan mengenai bagaimana cara melakukan toleransi yang benar, bagaimana pelaksanaan toleransi yang benar, dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai toleransi sehingga diresapi oleh para peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.
Toleransi sendiri memiliki makna sifat atau sikap toleran, bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan satu pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau mungkin bertentangan dengan pendirian sendiri. Pendidikan toleransi sejatinya dipraktikkan dalam proses pembelajaran dan menjadi budaya dalam dunia pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus dapat menjadi tempat yang aman dalam menghadirkan serta mendukung nilai dan sikap toleransi. Setiap insan pendidikan harus memiliki prinsip menghargai perbedaan, mengapresiasi keberagaman, dan akhirnya dapat menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan toleransi sangat penting untuk ditanamkan sedari dini agar tercipta pribadi dan masyarakat yang menghadapi dan menghormati segala perbedaan, mengapresiasi keberagaman, dan tentu saja diharapkan tidak melakukan diskriminasi tanpa kecuali. Kebebasan individu adalah prinsip dasar perlindungan manusia. Dalam konteks ini harus dipastikan bahwa pemaksaan kehendak dan kekerasan apapun alasannya adalah penghinaan terhadap kebebasan individu dan harus diberangus atas dasar hak asasi manusia. Oleh karena itu harus dicatat bahwa pengutamaan individu dalam hak asasi manusia bukanlah pengutamaan yang egoistik, melainkan selalu diikuti dengan tuntutan kewajiban-kewajiban sosial. Artinya, pemenuhan hak asasi manusia selalu mempertimbangkan prasyarat-prasyarat sosial. Tidak boleh diselenggarakan dengan cara-cara kekerasan apapun alasannya. Kebebasan individu selalu berujung pada penghormatan kebebasan individu lainnya. Segala perbedaan dan keberagaman yang negara kita miliki tidak boleh menjadi sumber konflik dan perpecahan, baik dalam skala internal terkecil maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap keberagaman dan cara menghormati keberagaman tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bila ditanamkan sedari dini. Ibu bapak sekalian, sebagai akhir dari sambutan saya, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-74, pemerintah berharap agar amanat dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewajiban perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia P5HAM dapat diwujudkan guna kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat. Semoga webinar internasional ini dapat membuka wawasan dan pemahaman yang lebih baik di antara para peserta terhadap pentingnya pendidikan serta nilai-nilai dan penghormatan berbagai keberagaman. Selamat Hari Hak Asasi Manusia ke-74. Mari kita wujudkan nilai kesetaraan. Tidak ada lagi kesenjangan perbedaan dalam rangka memajukan hak-hak asasi manusia. Dengan mengucapkan segala puji, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, webinar internasional penghormatan hak asasi manusia melalui pendidikan toleransi dengan ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Sekian dan terima kasih. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri Profesor Yasona Halauli, SH, MSc, PhD atas ceramah kunci yang disampaikan serta secara resmi telah membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Bapak Ambasador Rashad Hussein, Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, untuk menyampaikan ceramah kunci khususnya. Kepada Bapak Ambasador Rashad Hussein, kami persilahkan waktu 12 menit. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so nice to be with you all and to celebrate with you this International Human Rights Day. And I can't think of a better way to do it than to spend time thinking through how we can promote human rights for all people, how we can use education as an essential tool for doing so. I want to thank all of you for joining. I want to thank, of course, Minister Laoli, Dr. Abdi, Matthias Ho for the warm welcome. And thank you to the Lemina Institute and the Ministry of Law and Human Rights for organizing the webinar.
I have very warm memories of visiting Indonesia, a beautiful country, with President Obama when I served during the Obama administration as special envoy to the Organization for Islamic Cooperation. And I look forward to hopefully having a chance to visit with you again in the near future. Education has always been something that is very dear to me. My family, as some of you may know, come from India, and it was really for education and for economic opportunities that my own family, my parents came from India to the United States. And my father, he's an engineer by training, and my mother is a physician, and they always emphasize the role of education for me. And in the country of India, of course, it's one of the most essential tools for those seeking further opportunities. And there's always more work to be done to make sure that all around the world we are providing equal access to education for all people. Because as we all know, education in and of itself, having the opportunity to go to school and participate in school can provide opportunities to learn how to deal with one another, how to resolve differences, even before you get to any specific curriculum on promoting respect for other cultures, for other faith traditions. Education has also been a really important part of the work that I've done throughout my career. And it's not just in the formalistic sense in the classroom, but one of the most important projects that I've had the opportunity to work on is the initiative that led to the Marrakesh Declaration in 2016, which is an initiative in which Muslim scholars from all around the world articulated a set of principles for the protection of religious minorities from within the Islamic tradition. And at the heart of that declaration is the importance of educating people all around the world about what the tradition actually says about religious freedom and protecting the rights of religious minorities. And so I'm a huge believer in the power of education, and I'll speak a little bit more about what we're doing to promote education around the world as a pathway to building respect and tolerance. My current role as the U.S. Ambassador for International Religious Freedom, I have the opportunity to work with those across the government, including advising President Obama, the Secretary of State, and senior administration officials on challenges to freedom of religion or belief, and how these challenges shape or impact our national security and foreign policy, and how we can address them. And in that role, I lead the Office of International Religious Freedom at the State Department. And the mission of our team, as stated in our strategy, is to strengthen U.S. national security by enabling more inclusive, equitable, and rights-respecting societies and institutions around the world through our religious freedom work. And everything that we do is in service of that goal. We regularly engage with civil society, with diaspora communities, with leaders in our government and foreign governments and multilateral institutions around the world. And we seek to shape a foreign policy that protects U.S. national security interests and security around the world by engaging with these members of civil society and leaders in civil society, with all of faith communities, and promoting and protecting the important human right of freedom of religion or belief. We also address laws and policies that impact religious freedom around the world. We document religious freedom violations and abuses in our annual report to Congress that we issue every year. And we recommend designations of the countries that are the worst offenders. We also work on individual cases of repression. We train foreign and civil service officers and our officers at embassies around the world. And we focus in all of this work on the most complicated issues at the crossroads of religious freedom and national security, and assess what we can do to strategically engage religious actors to advance our foreign policy objectives. And in doing so, I'm really honored to be a part of this incredible series promoting education, promoting respect, and promoting tolerance. Education, as I mentioned, is a major policy priority for me in our office. So I'm just so thrilled to support the great work that all of you are doing to promote education and religious tolerance and respect. In September this year, our office launched an initiative called Pathways to Respect. It was an initiative that we launched at the UN, and it highlighted the role of education in building acceptance and tolerance and respect of others
and resilience to ideas that enable and encourage discrimination and violence. I see this initiative as an effort to examine how the US government can champion those already doing critical work in advancing inclusion, tolerance, and respect within a diversity of educational settings. We are working to create forums for sharing the best practices in education, including curriculum reform and teacher training that advances these principles of peaceful public life. And in the future, I hope to convene educational practitioners, members of faith communities, and human rights advocates for gatherings to highlight the great work being done in this space, such as the work being done by those on this very forum. Protecting human rights, including religious freedom, is essential to not just protecting national security, but to also preventing atrocities, violence, and tragedies around the world. In all of my years of service, I've grown more certain of this truth. The absence of religious freedom weakens social cohesion and alienates citizens from their governments, and it also causes inequality, resentment, and unrest. In fact, research demonstrates that governments that undermine religious freedom and crack down on religious practice, expression, and identity actually foster instability and even violence in some cases. The same findings apply to governments that tolerate such violations of this human rights. It is fitting that we are gathered here today commemorating Human Rights Day this year, celebrating the 74th anniversary of the UN Universal Declaration of Human Rights, a milestone document acknowledging that all humans are born free and equal in dignity and rights, in a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief. On this day, and of course on every day, I am reminded of how critical it is that we all redouble our commitment to universal respect for the human rights and fundamental freedoms of all. And this includes the right to believe or to not believe as one's conscience leads. Fundamentally, the freedom of religion or belief is not only a universal human right, but it also cannot exist without the interrelated freedoms of expression, the ability to express those beliefs, peaceful assembly, the ability to assemble with others to practice those beliefs, and association, to choose to practice and associate with who you would like to associate with. To peacefully express one's belief or non-belief is a core tenet of religious freedom and a challenge many still experience in many parts of the world. Throughout my career, I have seen firsthand how governments and non-state actors sometimes weaponize religion and block social and political inclusion. As oppression rises and resentment over these restrictions build, people's hope for peace and stability can sometimes wither away. We don't have to look hard to see how rising societal intolerance and hatred-fueled violence and conflict around the world. Anti-Semitism, anti-Muslim hatred, and xenophobia are unfortunately on the rise in many countries. We see democratic backsliding and the rise of religious nationalism, even as governments and individuals use nativist rhetoric and policies to justify violence towards members of ethnic or religious minority groups and members of historically marginalized groups. In our work to promote freedom of religion or belief, we are intently focused on the critical task of ensuring inclusion, protecting all people everywhere. Like the United States, Indonesia thrives in its diversity. The values you all hold dear in plurality, in Pancasila, this concept, which is similar to the United States, the concept that we share, e pluribus unum, out of many, one. We are both nations made up of countless races, ethnicities, faiths, and traditions. And we both seek to unify our people in mutual respect and solidarity with great appreciation for our differences and diversity. Our diversity is our strength, and we must nurture and appreciate the invaluable contributions from all that make up the unique fabric of our societies. Education is also key in maintaining and strengthening this unity. Teaching pluralism and respect for others creates echoes that are heard outside of the classroom as well. If children believe that everyone, including themselves, have inherent value and worth as humans, discrimination, violence, and fear are less likely. And for that reason, I've made it my priority to address the root of societal intolerances at these pivotal steps of influencing how people view themselves as a wider part of community. There is, fortunately, tremendous support, including, in fact, bipartisan support in the United States
for the work that we are doing at the Office of International Religious Freedom. This includes the support of a range of civil society from all faith groups and backgrounds. Our country's great diversity and our religious diversity is also reflected in the history of this office's leadership, the Office of International Religious Freedom. I believe it sends a powerful signal to the world that the last 4 US ambassadors with the mission of protecting international religious freedom have been an African-American Protestant minister, a Jewish rabbi, David Saperstein, a Catholic, Sam Brownback, and myself, I'm a practicing Muslim. And the fact that we continue to work together says a lot about America and about the nonpartisan, enduring commitment that we maintain to advance freedom of religion or belief. We persist in this work because of an unfortunate truth. Many of the challenges to freedom of religion or belief that we see in the world today, including in the United States and Indonesia, are structural, systemic, and deeply entrenched. These challenges demand sustained commitment from all of us who are unwilling to accept hatred, intolerance, and persecution as the status quo. Hate, intolerance, and disrespect, of course, are learned. Chauvinism and extremism are learned. They can all be unlearned, or they can be never learned at all. And that's why we're all here, because education is our most important tool for countering the propagation of hate of all kinds. So how do we achieve this? Well, all of you are here today. All of you that are here today are a demonstration of these amazing efforts to combat hatred and intolerance at critical stages in a person's life. The work that you do in training and understanding religious literacy in order to educate the next generations on the concepts of diversity, inclusion, intolerance, and acceptance make deep impressions on a person's outlook of the world and those around them. It is never too late, and one is never too old to learn respect and tolerance for people's differences and work to include all individuals equally. I applaud every single one of you here doing the hard work that you are doing to confront biases and prejudices and to ensure that more in society grow up embracing diversity and acceptance, and thus preventing future incidents of violence and hatred. You all touch individuals' lives through participation in this program, and I'm excited to see how this series grows. As I always say, our job is to make the best possible effort that we can. And for me, success can be measured in every single life that we touch, every single act of hatred or intolerance that we prevent. No good action is too small. We remember that, the famous Quranic tradition, that even a small atom's weight worth of good, you will see its impact. So never think that any action that you're doing is too small. Every single person you can educate and touch and impact is critical. And I look forward to working with all of you. And I hope I have a chance to visit you soon in Indonesia. Thank you for having me here today as part of your program. And I'm so honored to join you and to partner with you, and look forward to seeing you again soon. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ambasador Rashad Hussein atas ceramah kunci yang sudah disampaikan. Kami merasa sangat terhormat karena webinar ini dihadiri oleh Bapak Ambasador sebagai penasihat presiden yang utama untuk Amerika Serikat dalam kaitan kebebasan beragama. Tentu adanya atau kehadiran dari Bapak serta tadi kita dengarkan bersama dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, webinar ini menjadi salah satu hal yang tentunya begitu menarik, gitu ya. Juga semakin menegaskan bahwa upaya bersama antar negara, secara khusus Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia lewat pendidikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ambasador. Baik Bapak Ibu dan peserta semua, setelah ini kita memiliki 3 narasumber yang akan menyampaikan pemaparannya. Setelah selesai dari pemaparan ketiga narasumber tersebut, maka akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya saya hendak mempersilahkan kepada Ibu Heni Supolo Sitepu sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cahaya Guru yang kita ketahui memiliki banyak pengalaman terkait dengan pendidikan toleransi di Indonesia.
Waktu 10 menit kepada Ibu Heni, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hafiz. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Matius Ho, Bapak Mualimin Abdi, Ibu Siti Ruhaini, Mr. Stephen Heinemann, and Excellency Mr. Rashad Hussain. Saya ingin memulai pembicaraan saya ini dengan cerita. Saya memang senangnya bercerita. Saya ingin membawa teman-teman semua yang berada dalam webinar ini ke sebuah negeri cantik di Maluku, namanya Sawai. Negeri ini kami menyebutnya sepotong surga di dunia. Tapi saya ingin membawa Anda semua ke sana pada masa di mana terjadi konflik Maluku yang sering dipanggil sebagai konflik antar agama, meskipun sampai sekarang masih belum jelas apa penyebabnya di tahun 1999 sampai 2005. Di sini seorang kepala sekolah dan seorang guru mengumpulkan masyarakat Sawai dan kemudian bersama-sama mengikrarkan Hapuama. Hapuama itu berarti saling merangkul. Satu tindakan yang acap kali dilakukan oleh saudara. Jadi ikrar ini adalah ikrar persaudaraan. Dan begitu ikrar dikatakan, dinyatakan, maka para teman-teman yang beragama Kristen, para Kristiani, kemudian menjaga kampung Muslim di sana, dan teman-teman yang beragama Islam menjaga kampung Kristen di sana. Dan Hapuama inilah yang sebetulnya menyelamatkan Sawai, sehingga ketika daerah lain di Maluku luluh lantak, rumah dan rumah ibadah hancur, korban jiwa ribuan, Sawai tetap aman. Bahkan mereka menerima ratusan, lebih dari 300 anak-anak yang dititipkan oleh orang tua yang berada di daerah kerusuhan. Anak-anak itu dirawat dan disekolahkan. Dan Ibu Edmusiin, salah seorang guru yang merawat mereka, mengatakan gini, yang penting adalah mereka tetap semangat, mereka tetap ingin belajar, dan mereka tetap punya harapan. Punya harapan. Kata-kata ini membuat kami semua merasa Sawai sungguh-sungguh sepotong surga di dunia dalam arti kata yang sebenarnya. Nah, sekarang saya membawa teman-teman ke Ambon pasca konflik. Setelah konflik, terjadi penggunaan tradisi komunal yang ternyata mempercepat penyembuhan luka-luka akibat konflik tersebut. Antara lain kami menemukan apa yang disebut sebagai pela pendidikan dari SMP Negeri 9 Lateri yang memiliki mayoritas Kristen dan SMP Negeri 4 Salahutu mayoritasnya Islam. Mereka menyatakan pela pendidikan. Pela artinya mengikatkan diri atau ikatan pendidikan yang sebetulnya suatu adopsi dari adat Maluku yang disebut sebagai pela gandong. Pela itu ikatan, gandong itu adalah kandung. Yang unik dari seseorang yang sudah menyatakan pela dengan lainnya adalah pela gandong itu tidak ada batas waktu. Karena begitu mengikatkan diri sebagai saudara, maka ikatan ini harus terus dirawat oleh keturunan setelahnya. Jadi bisa dijamin bahwa persaudaraan ini akan terus terjadi. SMP Negeri 4 di sana dan SMP Negeri 9 di sana, guru-guru kepala sekolah melakukan itu. Nah, ini pula barangkali yang membuat daya lenting Maluku sangat kuat. Dan kami merasa itu harus kita pelajari bersama, terutama karena kita tahu kita menghadapi pemilihan umum di tahun 2024 yang berpotensi jangan-jangan kalau mengulang pengalaman kita pada Pilkada DKI, ya juga akan membawa politik identitas di dalamnya. Nah, dari sana saya ingin membawa teman-teman ke Sumatera Barat. Kami juga ke sana.
3 tahun lamanya kami berada di daerah Sumatera Barat. Di sana ada ungkapan yang sangat indah. Alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru. Semesta terkembang, ini adalah guru untuk kita semua. Saat perjuangan kemerdekaan, kita punya guru-guru hebat dari sana. Antara lain, Rohana Kudus, kemudian Rasuna Said, kemudian Engku Syafi'i, dan masih banyak lagi. Dan mereka semua adalah orang-orang yang mandiri, kritis, cerdas, pembelajar luar biasa, dan menggunakan potensi lingkungan untuk perjuangan kemerdekaan. Saya ingin membawa ke Sumatera Barat sekarang. Kita menemukan dengan sangat mudah peraturan daerah yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Peraturan ini sesungguhnya menghapuskan hak perempuan untuk mengekspresikan dirinya, menghapuskan kemandirian dari hal yang sebetulnya sangat penting, karena ini menjadi hal keseharian perempuan dan pasti tidak sejalan dengan penghormatan pada semesta yang begitu beragam. Celakanya, sekolah mengikuti perda ini dan ikut menghapuskan hak murid-murid perempuan dengan menetapkan seragam jilbab. Lepas dari mungkin ada sekolah yang hanya untuk perempuan muslim, pertanyaannya adalah apakah tepat bahwa perempuan ditetapkan untuk model seragamnya, sementara kita tahu kita diberikan oleh kementerian kebebasan untuk memilih beberapa model seragam di sana. Sesederhana memilih model baju saja, hak itu telah dihilangkan. Nah, dari 2 tempat ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang kita miliki. Dunia pendidikan sebetulnya memiliki prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20/2003 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Temuan Yayasan Cahaya Guru memperlihatkan tidak banyak pemangku kepentingan pendidikan yang mengetahui adanya prinsip ini. Padahal sebagai prinsip ini adalah ruh untuk menetapkan kebijakan di turunannya dan juga kerangka pelaksanaannya. Dan kita tahu ini krusial untuk pendidikan keragaman dan HAM. Melihat 2 tempat ini, saya sengaja memilih untuk menggambarkan bagaimana keragaman dan pemahaman keragaman dilakukan oleh para guru. Sawai dan Ambon di Maluku berpayung pada keragaman yang menguatkan kebangsaan kita dan kemanusiaan menjadi dasarnya. Guru-guru Maluku secara jeli menggali potensi yang mereka miliki dan kemudian menggunakan untuk kebaikan bersama. Pada sisi lain, kita melihat Sumatera Barat mulai kehilangan dan menghilangkan kemandirian yang dibutuhkan dalam pendidikan. Siapkah kita untuk belajar dari Maluku? Dan siapkah kita untuk bersama-sama menemani guru-guru di Sumatera Barat, mengingatkan mereka kembali pentingnya keragaman untuk membuat anak-anak kita semua selamat, bahagia, dan nyaman dalam menatap masa depan mereka yang gemilang. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Heni atas pemaparannya yang tepat 9 menit 10 detik. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Profesor Stephen Heinemann, Profesor Emeritus International Education Policy, Vanderbilt University, untuk memberikan pemaparannya selama 10 menit. Silahkan, Profesor. Thank you very much, and salam alaikum to all of you. But I only have 10 minutes, and I'm trying to represent the issue of teaching tolerance through education globally, not only in Indonesia. So far, I've worked in 65 countries, and I have
4 points to relate to you in the few minutes I have. The first point is this: when you think about teaching tolerance or attitudes or religious affiliations through education, think of education as analogy is like a factory. It is consciously purposed to make attitudes realistic to a nation's children, every country, mine included, yours. So that is the main official passageway in which all nations wish to influence their citizens. So it's important. Now, there are 2 ways that they do this. One is through a formal set of principles adjudicated through a curriculum and through textbooks, through the materials. And the other is an informal way through experiences, separate or in addition to those materials. And that includes hallways, playgrounds, cafeterias, the trip from home to school. All of those environments are under the auspices officially of schools. So schools are responsible for not only for the attitudes that through the official curriculum, they're responsible for the children's experiences on the playground. So if the children's experiences are contradictory to the curriculum, the school is responsible for evening that out. So it's an important set of issues. Now, who helps decide these? In this factory, there are, of course, curriculum planners and textbook writers, but there's also stakeholders. Many countries ask parents and the wider community to comment on the curricula that are designed. And then there are experts, religious experts, of course, and also pedagogical experts. All of these are officially stakeholders. Now, all of these attitudes can be divided into 3 basic categories. There are those attitudes that you have been speaking so eloquently about today, those which enable an attitude of tolerance, who they may represent the dominant religion or dominant point of attitude, but also teach that those who have other points of view are human, are our friends, are our citizens. And often, in the best of worlds, they teach that there's commonalities between the assumptions of one religion, one set of beliefs, or another. The second category is neutral. That is to say, the attitudes are taught like in a silo, like all of the ideas that they wish to transfer are located in one particular point of view. So it's neutral, and it often leaves ignorant the children's ideas about those who don't have that point of view. Then there's a third category, and this is, of course, the most problematic, and that is where it's active teaching that those who have a different point of view are somehow strangers, not as good as you, sometimes threatening, sometimes the enemy. And in that case, that means that schools can lay the intellectual foundation for civil conflict and, in certain cases, civil war. So schools are not necessarily an unalterable good. They're like a hammer, a tool. They can be used to engage children to have attitudes of tolerance, and they can be used for the opposite. So all over the world, there are those 3. One last point. Who owns the children? Who's responsible for our children? The answer is parents, of course. Parents have the first responsibility through their biological, the family. But parents do not have a monopoly on the children's lives or what should be in the children's lives.
Separate from the parents is the second state. That is the state of community. It can be the government. It can be in a religion. But they have authority over what the child should be learning. But there's a third. And this is really, really important to remember. The third state of ownership, of responsibility, are the professionals, are teachers who engage with how attitudes should be taught, how attitudes should be absorbed. They're really important. It's like a medical, like if you say who owns the children with respect to their health, their physical health, you'd have to include doctors in the medical community as having the scientific knowledge to saying, here are the implications. So too, the professionals as teachers and as educators have a third category of responsibilities. Now, I'll leave you with one worry that I have. That is, there's no official place where one can go to state a concern that a curriculum is causing harm. There's no international agency, no monitoring device, no way in which they can hear and judge and render an opinion on the degree to which there is substance in the worry, in this worry. So I'm suggesting to many of my colleagues that we should be thinking of some international, either an official agency or an NGO, which would have this responsibility. So in sum, what is my point of view? Schools are the factories of how attitudes are officially supposed to be transferred to future citizens. Remember that. But the ways they do it is both in official and through official materials and through experience. That the experience is all over those elements controlled by schools, playgrounds and cafeterias, etc. That the official attitudes are the responsibility of stakeholders and developers, politicians, religious leaders, that all children are really, there are three categories of people and institutions that are responsible for all our children: our parents, the wider community, including the state, including religions, and the professionals. And I would look forward to discussing the possibilities for creating an international organization which can hear justified complaints about curricular materials or educational teaching which is contradictory to human values. That's it. Thank you, Professor, for a great presentation. Terima kasih, Profesor Stephen, atas penyampaian yang luar biasa. Tepat 9 menit kurang lebih pemaparan yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Profesor Dr. Hajjah Siti Ruhaini Zuhayatin MA untuk menyampaikan pemaparannya. Ibu Siti Ruhaini adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senior Fellow Institut Leimena, dan pernah juga menjadi komisioner Komnas atau Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerjasama Islam. Kepada Ibu Ruhaini, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Hafiz. Selamat malam dan juga mungkin selamat pagi untuk ibu bapak yang ada di Amerika. So I would like to say hello for first of all Ambassador Rosat Hussein. I think I met you once or twice, I think. And then also Professor Heymans and also Professor Rayas, dan juga tentu Pak Menteri Hukum dan HAM, kemudian Pak Dirjen HAM dari Kemenkumham, Ibu Heni Supolo, dan tentu saja Mas Matius Ho dan teman-teman dari Leimena, Mas Hafiz,
dan Ibu Bapak sekalian, saya mendengarkan semua presentasi dari semua pembicara yang sangat inspiratif, dari mulai Bapak Menteri, kemudian juga demikian juga Excellency Ambassador Rashad Hussein, kemudian juga Profesor Heyman, kemudian Profesor Reyes, dan tentu saja beberapa pertanyaan. Nah, satu hal sebetulnya yang ingin saya juga sampaikan adalah kepentingan kita untuk memaknai peringatan HAM ini sebagai sebuah refleksi bersama, begitu ya, yang refleksi bersama untuk melihat kembali aspek-aspek apa sajakah yang perlu kita benahi bersama, ketika kita harus membicarakan tentang hak asasi manusia. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, misalnya bagaimana pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan yang sangat jelas sekali bahwa keragaman dan juga perbedaan adalah satu hal yang menjadi karakteristik dari bangsa Indonesia, dan kita adalah satu bangsa yang beragam. Tetapi tadi menyitir apa yang disampaikan Bu Heni, bahwa kita sangat sedikit sekali sebetulnya mengajarkan tentang keberagaman sebagai sebuah mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah dalam arti yang sesungguhnya. Saya kira Bu Heni tadi memberikan contoh yang sangat bagus ya tentang konteks Maluku dan juga konteks Sumatera Barat, dan juga saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Heni dengan satu program yang juga kebetulan saya melaksanakan dengan Kalijaga Institute for Justice ya, untuk anak-anak di SMP dan SLTA itu di daerah Solo Raya, ya, termasuk di sana ada Klaten, kemudian Sukoharjo dan juga Solo. Bu Heni, ada satu hal yang menarik karena mengapa Solo Raya? Mengapa saya kami mengambil daerah Solo Raya? Kita tahu bahwa daerah Solo sebetulnya adalah daerah yang sangat terbuka, daerah yang secara budaya juga sudah sangat lama sekali budaya di daerah itu sangat terbuka dan cukup toleran. Tetapi dalam 25 tahun Solo Raya ini muncul menjadi satu daerah yang menjadi hotspot dari tindakan-tindakan kekerasan dan juga tindakan-tindakan ekstremisme dengan kekerasan. Nah, inilah sesuatu yang kemudian kita ingin mencari, mengapa kemudian satu daerah yang sebetulnya memiliki budaya yang cukup terbuka, cukup toleran di masa lalu, kemudian dalam waktu 25 tahun itu kemudian berubah. Nah, ada tiga kesimpulan yang kemudian kita dapatkan dari penelitian itu. Yang pertama adalah kurangnya kurikulum tentang kebudayaan, kurikulum tentang aspek-aspek kebudayaan yang bersifat substantif. Ya, misalnya tentang bagaimana tadi Bu Heni merepresentasikan apa yang disebut dengan memahami, kemudian mengerti, memahami, kemudian menyadari, kemudian kemauan untuk bertindak itu sebetulnya sangat kecil sekali. Jadi ini tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Heyman bahwa ada dan juga tadi Prof. Reyes bahwa ada hal-hal yang sebetulnya ada di dalam masyarakat kita yang itu tidak terajarkan di sekolah. Jadi sekolah kita menjadi sangat instruktif, dan juga sekolah kita menjadi satu proses pembelajaran yang sifatnya lebih instrumental.
ya. Jadi bukan hal-hal yang bersifat substantif yang itu seharusnya ada di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa muatan dari kurikulum kita ini sangat padat sekali dengan pengetahuan, tetapi sangat rendah sekali tentang kesadaran. Jadi knowledge-nya itu sangat tinggi, tetapi afeksinya itu sangat kurang sekali. Nah, oleh sebab itu seperti juga yang disampaikan oleh Prof. Amra tadi, bahwa ada hal-hal yang perlu didengar dari keresahan siswa itu yang tidak terdengar di sekolah. Apakah sekolah adalah sebuah institusi yang harus bertanggung jawab ya terhadap hal-hal yang kita resahkan yang tadi disampaikan oleh Ambassador Hussein? Tentu saja tidak. Tetapi sekolah adalah sebuah jembatan dari ranah privat kepada ranah publik yang lebih luas. Nah, kita sebetulnya mengharapkan, di samping tadi sudah disebutkan di dalam undang-undang bahwa sekolah memiliki beberapa mandat, tetapi secara kultural sekolah seharusnya menjadi jembatan dari apa yang dirasakan oleh peserta didik di rumah menuju kepada dunia publik yang lebih luas. Nah, disinilah sebetulnya juga PR kita ya, untuk bagaimana sekolah mampu juga untuk mendengarkan, sekolah juga mampu untuk memahami kompleksitas dari masing-masing keluarga dari peserta didik ya, karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sisi agama, dari sisi suku, bahkan di dalam agama sendiri juga berbeda aliran ya. Ada misalnya di rumah yang mereka harus sholat dengan cara yang tertentu, tetapi gurunya itu mengajarkan yang lain, sementara kemudian tidak ada ruang bagi anak untuk melakukan konfirmasi. Nah, inilah beberapa kondisi sekolah kita sebetulnya yang seharusnya menjadi jembatan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ambassador Hussein dan juga disampaikan juga oleh dua pakar pendidikan kita, bahwa sekolah sebagai bridging ini harus memiliki engagement ya, untuk menjembatani pengalaman-pengalaman mereka di rumah dan di dunia publik. Nah, disitulah sebetulnya proses-proses pendidikan kita harus mampu untuk bisa dijadikan anak-anak untuk mengkonfirmasi pengalaman-pengalaman hidupnya ini menjadi sebuah pengalaman yang itu menjadi etika publik. Nah, itulah sebetulnya ya, PR kita semuanya untuk dapat menciptakan pendidikan toleransi di sekolah, karena sekali lagi saya ingin menyampaikan yang sebagai penutup adalah bahwa aspek bagaimana sekolah menjadi bridging, bagaimana sekolah mampu menjadi satu tempat di mana anak-anak bisa mengkonfirmasi perbedaan-perbedaan itu dengan cara-cara yang penuh penghormatan ya, kemudian juga bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang perlu dihargai, kemudian perbedaan itu perlu dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Itu menjadi PR kita baik di tingkat nasional ataupun juga daerah sampai juga sekolah. Nah, oleh sebab itu ke depan kita harus menciptakan sekolah ini menjadi satu sekolah yang pertama adalah mengetahui tentang keberagaman ya, dengan segala aspek tentang keberagaman itu sebagai sesuatu ya keniscayaan yang harus dihormati, sebagaimana anak-anak itu menghormati dirinya sendiri. Yang kedua adalah adanya satu kesadaran bahwa keragaman itu niscaya dan mereka hidup di dalam satu konteks yang beragam, satu konteks yang plural, sehingga sentimen-sentimen yang bersifat etnoreligius, yang bersifat eksklusif itu perlu terkonfirmasi nantinya di sekolah. Dan yang ketiga adalah mendorong sekolah itu untuk membawa anak-anak untuk mempunyai kemampuan bertindak pada satu
pada satu posisi atau pada satu sikap yang bersifat kohesif dari persamaan-persamaan di samping perbedaan-perbedaan itu dalam rangka untuk menciptakan sebuah relasi dan interaksi sosial dan interaksi publik yang aman, nyaman, dan tentu saja setara. Saya kira demikian Mas Hafid, saya kembalikan kepada Mas Hafid, dan tentu saja saya akan sangat senang sekali kalau nanti ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruhaini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya langsung mengundang Dr. Amra Sabik untuk menyampaikan pemaparannya. Amra Sabik, profesor dan peneliti Teachers College, Columbia University, yang akan membagikan secara singkat mengenai pendidikan di Amerika dan juga terkait dengan toleransi, serta terkait dengan International Interfaith Research Lab Teachers College yang baru saja dia dirikan. Kepada Ibu Dr. Amra Sabik El Rayes, kami persilahkan. Thank you. Thank you very much. I'm in fact honored to present right after my colleague, Dr. Stephen, and a dear friend, Dr. Stephen Heinemann. Hello, everyone, and thank you to Limena Institute and its executive director, Matthias Ho, as well as the Indonesian Ministry of Law and Human Rights for inviting me to speak briefly about the International Interfaith Research Lab. We just established Columbia University's Teachers College about a week or 2 weeks ago. The lab will serve as the center of excellence for research and leadership. We will be designing and implementing research-informed educational experiences, projects, and programs to build social cohesion and prevent hate-fueled violence globally. Our focus is on amplifying protective factors against all forms of hate based on one's religion, race, or ethnicity. As headlines remind us every day, our mission could not be more urgent. Hate crimes are rising steadily. Since the beginning of the COVID-19 pandemic in the United States, we have seen attacks on Asian Americans, targeted violence against Black Americans, and a rise in anti-Muslim racism, anti-Semitism, anti-Catholic hate crimes, and other forms of identity-based violence. Gun violence continues unchecked, and all of this is transpiring against a global backdrop of extremism and conflict. How do we then end this pandemic of hate? As both a researcher and a Muslim survivor of the Bosnian genocide in 1990s Bosnia and Herzegovina, I advocate for prevention through education. Our schools must make a sustained effort to make all children from preschool onward feel a part of society by reflecting their cultures and experiences and addressing their concerns through classroom activities, teaching approaches, readings, extracurriculars, and more. Our research shows that failure by schools to create this sense of belonging is potentially catastrophic. It can result in what I call educational displacement, a profound disaffection that can propel children towards self-exclusion, attraction to those who reframe their experiences through extreme ideologies, explorations of radicalization, and ultimately militancy and targeted violence. Educational displacement is endemic in American schools. In our recent research funded by the U.S. Department of Homeland Security's Center for Prevention Programs and Partnerships, a majority of students in more than 40 states told us they don't have mentor-like bonds with their educators. These students say they aren't learning about issues they care about, don't feel included by teachers in classroom activities, don't feel a sense of belonging in their schools, and don't read stories that reflect their lived experiences. Our research further suggests that discrimination based on students' values, including religious values, and discrimination based on race and ethnicity
are all significant predictors of educational displacement. Our data shows that these forms of discrimination adversely impact students' school attendance and expectations of success and positive outcomes in schools. And compounding the problem, most students told us they feel silenced by their teachers or their peers. Fewer than 1%, and I'm going to repeat that again, fewer than 1% saw their teachers as equipped to address incidents of biased behavior or biased speech. How can we then address educational displacement in our schools, build a sense of belonging, and unite our community? Our new lab seeks to reimagine and build a different future through evidence and research-based solutions. My team and I have already engaged in several such projects. For instance, with Department of Homeland Security funding, we have created a 30-hour online curriculum for educators at all levels that includes programming on self and community awareness, mentorship, media literacy, community building, and engagement, social connectedness, and nonviolent problem solving. In fact, with that funding, we have been able to make it available for free to all educators. You can visit reimagineresilience.org and sign up for the online training. And with that, I'm going to end and simply say that to all of you who are with us today and who are interested in interfaith collaboration as a protective factor against hate and targeted violence, please feel free to reach out to us. We would love to learn about your work and explore ways to collaborate and unify our efforts as we dare to eradicate hate. Thank you again for having me here today. Terima kasih, Dr. Amra. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu. Untuk mengetahui lebih lanjut, ada video pembuka dari TC Columbia University yang akan diputarkan oleh panitia. Kepada panitia untuk memutarkan video, kami persilahkan. It's my pleasure to welcome everyone to Teachers College on this extraordinary and unprecedented occasion. As headlines remind us every day, our mission could not be more urgent. Hate crimes are rising steadily. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, we have seen attacks on Asian Americans, targeted violence against Black Americans, and a rise in anti-Muslim racism, anti-Semitism, anti-Catholic hate crimes, and other forms of identity-based violence. How do we then end this pandemic of hate? Education, many agree, is the answer. Our schools must make a sustained effort to make all children, from preschool onward, feel a part of society by reflecting their cultures and experiences. Baik, terima kasih. Demikian tadi video singkat dari Teachers College, Columbia University. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amra. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebagaimana tadi sebelumnya kami sampaikan, untuk pertanyaan-pertanyaan akan dibacakan oleh rekan kami dari panitia, Lemina Institute dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian nanti kepada para narasumber, Ibu Heni, kemudian Profesor Stephen, atau mungkin juga ada pertanyaan kepada Dr. Amra, kami persilahkan untuk menjawab. Kepada panitia, saya harapkan bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan untuk Ibu Heni Sitepu. Ibu, luar biasa pengalaman Ibu. Mohon izin agar Ibu menyampaikan apa komitmen dan strategi yang dilakukan dalam penguatan toleransi di sekolah. Kami ingin belajar darinya supaya anak-anak kami di sekolah dapat hidup dalam damai, termasuk tidak melakukan bullying atas perbedaan yang ada. Oke, baik. Langsung direspon, Ibu, 3 menit. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama adalah buka ruang-ruang perjumpaan. Karena apa yang kita kenal sebagai tak kenal maka tak sayang, itu memang sungguh-sungguh berlaku dalam hal ini.
ketika kita sudah membuka ruang perjumpaan dari berbagai perbedaan itu, maka kita bisa punya pengalaman sendiri dan berefleksi atas pengalaman kita. Jadi bukan atas apa yang disebut oleh orang. Bukan lagi katanya-katanya, tapi kita bisa menyaksikan sendiri, kita bisa menanyakan sendiri, dan ruang perjumpaan ini adalah apa yang kita juga miliki sekarang ini. Setiap hal bisa dipakai untuk mendengarkan dan belajar dari yang lain, bagaimana pikirannya mengenai satu hal, bagaimana perasaannya, bagaimana pengalaman, apa yang dilihat, apa yang didengar, karena sebetulnya keragaman itu bermula dari pikiran. Jadi keragaman dalam pikiran, kemudian itu yang terwujud dalam pilihan-pilihan kehidupan. Jadi saya cenderung untuk merasa bahwa membuka ruang perjumpaan, bertemu dengan lebih banyak orang, bertemu dengan komunitas-komunitas yang selama ini mungkin kita beri label, sangat penting untuk menyaksikan sendiri. Itu mungkin secara umum. Baik, terima kasih Ibu Heni. Keragaman dalam pikiran, keragaman dalam sikap, keragaman dalam tindakan. Kira-kira begitu Bu ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Panitia mohon membacakan. Pertanyaan untuk Profesor Stephen Heinemann akan dibacakan dalam bahasa Inggris. In the context of multicultural society and according to your experience, how will you cultivate an attitude of tolerance in life that can be applied in the school, family, and community? Thank you. Good. That's a great question, and I think it's related to the previous question that was so well answered just a minute ago. If you take civil rights as an example, at least in several countries, my own included, there are commissions run by governments that hear complaints formally. They're not like a court, so it's not like you break a law, but they hear the degree to which there has been an insult or discrimination in some cases, and they offer an opinion. Sometimes this opinion is public, and the opinions tend to be read by many people. In some cases, they can refer it to a court if they think that a law has been broken. Now, and the question of what happens if a school has regulations which may contradict the official curriculum of tolerance? Where do the parents go for adjudication? They could go to a court, but that may be overburdensome. My feeling is that every country, including Indonesia, should have informal courts, informal ways in which those complaints can be heard professionally, and an opinion, maybe not mandatory, but an opinion can be offered, saying, here's the problem. I think that we need such a thing on an international basis. Where can people go in one country with the same kind of complaint? Then there's nothing available in their own country. So I think we need to think more seriously about how we manage those many issues which come up where one religion or one culture or one group feels with some justification that they've been discriminated against in education. That's it. Thank you, Professor, for response. Kepada panitia, saya minta untuk membacakan pertanyaan untuk Bu Ruhaini. Pertanyaan dari Rabiah Al-Adawiyah. Selamat malam, Profesor Ruhaini. Apa solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa meminimalisir terjadinya intoleransi di dunia pendidikan atau sekolah, mengingat sekarang ini lebih diprioritaskan nilai-nilai akademik daripada nilai-nilai tentang kehidupan seperti toleransi, disiplin, dan lain-lain? Ya. Pertanyaan lain dari Bapak Rubahi kepada Ibu Siti Ruhaini, saya tertarik untuk membangun suatu sikap yang peduli terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah situasi budaya kita yang beragam ini.
bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang praktisi HAM memberi perhatian khusus pada nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah maraknya intoleransi budaya yang terjadi di Indonesia, khususnya di sekolah, dan apa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong toleransi terhadap keberagaman. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rabia Al-Adawiyah dan juga Pak Robiah. Jadi begini, kita menyadari betul ya, tadi Bu Heni juga menyampaikan puncak dari apa namanya identity based hate speech, identity based apa namanya violence juga ya. Jadi kita menyadari dan kebetulan saya ada di kantor staf presiden dan kita memberikan perhatian cukup seksama terhadap kepentingan kita untuk mengembalikan lagi, saya mengatakan mengembalikan lagi pandangan-pandangan kita yang seharusnya ya di masa yang lalu ketika negara ini dibentuk oleh para founding parents itu sebagai satu apa namanya satu negeri dan satu bangsa yang di mana setiap seorang dengan perbedaannya, apakah itu perbedaan suku, agama, budaya, dan yang lainnya itu semuanya merasa aman, semuanya merasa nyaman, dan semuanya merasa memiliki. Nah, itu akan kita kembalikan yang secara struktural itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekolah Merdeka. Salah satunya adalah memberikan ruang ekspresi lokal, ekspresi dari peserta didik untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman hidupnya, ya, pengalaman-pengalaman di mana pada sistem pendidikan yang lalu itu belum mendapatkan banyak ruang gitu ya, dan nantinya akan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kita sebetulnya sudah mencanangkan dulu apa yang disebut dengan community based learning. Ya. Jadi community based learning itu sebetulnya adalah menjadikan komunitas itu sebagai bahan ajar ya dari anak-anak. Dan itu belum sempat terrealisasikan karena memang perubahan kurikulum ini membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kemauan politik ya, dan saat ini kita akan merintis ke arah sana. Kita akan merintis ke arah bagaimana komunitas itu menjadi bagian dari apa namanya bahan pendidikan anak, pengalaman anak, karena sebetulnya pendidikan itu bukan hanya sekadar how to know dan how to understand, tetapi yang kedua adalah, yang ketiga seperti yang disampaikan oleh UNESCO adalah adanya ability to live together. Nah, ability to live together inilah sebetulnya yang harus kita kembalikan lagi, ya, semangat kebinekaan, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sangat jelas sekali, tetapi secara operasional ini memang perlu mendapatkan apa namanya perhatian dari semua pihak ya, dari sekolah, dari para guru. Tetapi yang terpenting adalah seperti juga pengalaman kami ketika kami memiliki program namanya keren berkarakter tanpa kekerasan. Nah, keren berkarakter tanpa kekerasan itu dimulai dari apa yang tadi disebutkan oleh Ibu Heni adalah mengeksplorasi pengalaman anak-anak dan bagaimana mereka memaknai pengalaman-pengalaman hidupnya itu, dan guru harus menjadi fasilitator untuk bisa guiding anak-anak ini untuk menvalidasi, untuk ya menvalidasi nilai-nilai apakah yang kemudian harus dikuatkan pada saat nantinya anak-anak peserta didik itu harus mentransformasikan pengalaman itu ke dalam etika-etika masyarakat dan etika publik yang di Indonesia etika dan pengalaman etika masyarakat dan etika publik ini adalah keberagaman itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi itulah sebetulnya ya itu yang menjadi PR kita. Saya berharap nanti Lemena akan lebih fokus lagi untuk
membuat bagaimana ada satu instructional strategis, kemudian juga ada desain kurikulum yang itu dapat secara rinci menerjemahkan sekolah merdeka. Saya kira Bu Heni adalah expert dalam bidang ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf sekali waktu kita sangat terbatas. Rekan-rekan semua peserta rasanya memang masih mau berdiskusi panjang gitu ya. Hanya saja waktu sudah menunjukkan pukul 20.55. Itu artinya kita masih punya 5 menit sampai nanti penutupan. Terakhir, saya hanya bisa memberikan waktu 1 menit sampai 1,5 menit kepada para narasumber untuk menyampaikan kata penutupnya, dimulai kepada Bu Heni, kemudian kepada Profesor Stephen dan juga Profesor Siti Ruhaini. Kepada Ibu Heni saya persilahkan Ibu 1 sampai 1,5 menit. Baik, saya ingin menutup perjumpaan kita dengan berterima kasih. Saya membaca banyak sekali ungkapan pada apa yang saya katakan. Tapi begini, untuk menutup ini semua, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Mangun. Beliau mengatakan, memanglah kita dapat sedih dan marah membongkar segala yang kita anggap gagal. Namun, semogalah kita memiliki keberanian untuk memulai lagi dengan penuh harapan. Dengan ini maka saya kira semua perhatian dari teman-teman di chat room ini akan bisa ditutup. Terima kasih. Thank you, Bu Heni. Ya, Prof. Stephen, please yours for the closing statement. Thank you very much. It's been a pleasure to listen to your opinions and to be impressed by so much good work going on in Indonesia. I wish I was there to see it. Globally, what you're doing is really important. The fact that you're concentrating on the main factories of how attitudes are formally transferred to new citizens through schools, it's the critical element. There's a formal way they do it and an informal way they do it. And remember, those who own the children are divided into 3 different categories, all of them legitimate: parents, the wider community, and the professional community. So you have to negotiate across all 3. But the way to do it is, in addition to many of the things that you're already doing, is to set up a formal hearing, a formal board, a formal institution to hear these complaints and to assess them and to offer their professional opinions. That's all. Thank you. Terima kasih pada Profesor Stephen. Saya lanjutkan kepada Ibu Ruhaini untuk menyampaikan pernyataan atau statement terakhir. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Hafidz, Ibu Bapak sekalian. Saya ingin mengulangi kembali bahwa marilah kita ciptakan sekolah kita menjadi tempat di mana anak-anak mampu mengartikulasikan pengalamannya, dan sekolah menjadi tempat mereka dapat mengkonfirmasi pengalaman itu untuk menjadi sikap yang dibutuhkan oleh satu masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang plural, masyarakat Indonesia yang multikultural, yang nantinya akan dapat membawa anak-anak ini pada satu kesadaran dan pada satu kemauan untuk dapat bertindak, menciptakan satu ruang publik yang aman, ruang publik yang nyaman, dan ruang publik yang setara bagi setiap orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruhaini atas statement terakhirnya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah memberikan dan menyampaikan insight wawasan baru kepada kita pada malam hari ini. Harapannya ini sebagai awal yang baik bagi kita untuk berkolaborasi lebih lanjut ke depannya untuk membangun Indonesia yang lebih toleran, dimulai dari masa anak-anak atau paling dini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada para narasumber secara virtual, rekan-rekan dan peserta semua.
Dengan demikian kita telah sampai di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Akhir kata atas nama moderator yang juga mewakili rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, para peserta dan juga para pemberi sambutan, tentunya tadi Bapak Menteri dan juga ambasador yang sudah memberikan keynote speech-nya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik yang ada di Indonesia ataupun ada di negara yang lain, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari Lemena Institute yang sudah bekerja keras sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan webinar pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua, sampai jumpa lagi dan berselamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.